Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Dilanda kemarau panjang, puluhan hektar lahan gambut dan kebun di Maluku Barat Daya terbakar. Aktivis di Kota Ambon demo tuntut pemerataan pembangunan di daerah. Warga Seram bagian barat kembali mengantre minyak tanah di pengecer. Puluhan hektar lahan gambut di Desa Papula, Desa Leklor, Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya terbakar. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat tangan-tangan jahil ditambah kemarau panjang. Selain menghanguskan puluhan hektar lahan gambut, kebakaran juga menghanguskan kebun warga di sekitar lokasi. Kebakaran juga mengakibatkan warga sekitar lokasi panik, sebab mereka khawatir api menyambar rumah mereka di sekitar lokasi. Dengan alat sederhana, warga pun memadamkan api. Tadi api kebakaran dari mana, Bapak? Dari arah timur ya? Itu kira-kira siapa yang bakar ya? Mungkin pontong rokok apa ya? Lalu rumah aman kaseng? Aman ya, sudah agak tadi ada siram betul lihat itu. Kebakaran ini terjadi karena ini musim kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan yang dahsyat sehingga terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuang puntung-puntung rokok secara sembarangan sehingga bisa membakar lahan-lahan kekeringan. Kami selaku pemerintah kecamatan menghimbau kepada masyarakat agar jangan membuang puntung rokok secara sembarangan sehingga bisa mengakibatkan kebakaran yang tidak terjadi, bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Agar kebakaran tidak semakin parah, warga diimbau untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, termasuk membuka lahan kebun dengan tidak membakar lahan. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Buaya dari dermaga 3 guys, sudah di dermaga 1 guys. Kemunculan buaya rawa dan muara di lahan milik warga Desa Waisamu, Kabupaten Seram bagian barat dan pantai di Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir ini seolah membuat teror baru bagi warga. Sebab kemunculan buaya ini begitu mencemaskan warga, langkah antisipasi pun telah dilakukan agar tidak timbul korban jiwa. Seperti di Kabupaten Seram bagian barat, buaya ditangkap oleh warga dan di Teluk Ambon ditembak petugas. Munculnya buaya ini pun mendapat perhatian dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku. Akhir-akhir ini memang banyak kemunculan termasuk reptil besar, buaya yang hadir di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Nah, pertanyaannya kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini buaya itu dia muncul di pemukiman atau dia muncul di permukaan sehingga mudah dilihat masyarakat. Padahal sebenarnya buaya ini termasuk hewan yang jenis reptil yang hidup itu terisolasi gitu ya. Dia sering mendiami daerah-daerah yang tertutup ketimbang daerah-daerah yang terbuka ya. Faktor penyebab utamanya itu adalah yang pertama itu pakan alaminya itu udah habis. Ya. Pakan alami yang tersedia oleh alam itu habis sehingga dia mencari konsumsi alternatif lain yang kadang itu meresahkan masyarakat. Kedua itu habitatnya terganggu.
Kalau habitatnya terganggu, dia akan mencari habitat yang lain, yang dia mudah beradaptasi, dan yang penting itu dia mudah mencari makan. Selain akan menurunkan tim, BKSDA Maluku juga mengimbau agar warga waspada terhadap fenomena kemunculan buaya. Dari analisa BKSDA, kemunculan buaya dengan ukuran 2-4 meter lebih ini tak lepas dari kondisi habitat buaya yang mulai rusak akibat aktivitas warga. BKSDA Maluku meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lokasi kemunculan buaya. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon. Puluhan aktivis di Kota Ambon yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam, LSM, serta OKP berunjuk rasa di kawasan Patung Dr. Leimena serta Simpang Jembatan Merah Putih, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut pemerintah pusat merealisasikan pembangunan di setiap sektor, termasuk bidang perikanan di Maluku. Maluku kalau membangkit, Maluku kalau berdikari dalam kelautan dan perikanan provinsi kalian, Maluku adalah kota yang termega di dunia. Karena kenapa? Karena dari hasil kelautan dan perikanan 72 triliun per tahun negara mengambil dari hasil kelautan perikanan provinsi Maluku. Oke? Demonstran juga mendesak DPRD dan pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan di daerah ini. Para demonstran sempat membakar ban bekas di lokasi unjuk rasa. Kepolisian yang sampai sore ini Punya sumber daya alamnya mumpuni, itu dari segi laut maupun pertambangan dan lain sebagainya. Paling tidak itu menjadi dasar untuk ketong harus jadi menteri, biar ketong mengakomodir kepentingan negara di Maluku terkait sumber daya alam. Sampai hari ini tinggal beberapa hari lagi Saudara Joko Widodo telah turun dari jabatannya. Provinsi Ambon Port sampai sekarang menjadi sebuah mimpi-mimpi oleh orang Maluku. Sayangnya demonstrasi ini berakhir tanpa ada respon dari satupun pejabat di daerah. Para demonstran membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka segera direspon oleh pemerintah daerah dan pusat. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Kenapa kita tidak dihitung di negara ini? Karena kita belum bersatu. Betul? Maka hari ini saya mau uji persatuan kawan-kawan semua. Kondisi jalan di kawasan Hunimua, Kabupaten Seram bagian timur masih sangat memprihatinkan. Salah satunya yang dialami warga serta mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kawasan Hunimua, Kabupaten Seram bagian timur. Setiap hari warga serta mahasiswa melintasi ruas jalan yang nyaris tertutup rumput untuk beraktivitas. Kondisi ini semakin parah jika hujan mengguyur, sebab becek dan berlubang sehingga mengganggu aktivitas warga serta mahasiswa di sini. Kondisi ini sudah puluhan tahun dialami warga serta mahasiswa. Saat menerima perwakilan mahasiswa STIKIP di kantornya, Kepala Dinas PU Seram bagian Timur, Abu Saleh Salampesi, berjanji akan membangun jalan di Hunimua. Universitas lain yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur ini, kita akan mengakomodir semua kebutuhan yang terkait dengan kegiatan fisik, yaitu berupa jalan, drainase dan lain sebagainya. Kita akan mendorong itu supaya dapat mendukung program kegiatan pengembangan sumber daya manusia di pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur. Meminta perhatian khusus terhadap Dinas PU Kabupaten Seram bagian Timur untuk menindaklanjuti persoalan jalan yang saat ini kita hadapi. Salah satu faktor yang terjadi di kampus Hunimua saat ini, seketika mahasiswa di
digunakan aktivitas belajar itu terhambat oleh banjir. Seketika hujan deras, maka situlah ada banjir. Kadang sampai mahasiswa itu lari dengan motor, ada yang jatuh. Agar nasib mereka tidak terlalu memprihatinkan, pemerintah daerah diminta peduli warga pedalaman dan pelosok di Kabupaten Seram bagian timur. Kismanauriti melaporkan dari Seram bagian timur. Hujan itu paling banyak.